Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom Webinar edisi ke-74, tanggal 25 Februari 2023. Tema kita hari ini adalah tentang AMI Broker. Jadi belajar mengenal, mengoperasikan AMI Broker. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti event ini, acara ini. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan terbuka untuk umum. Salah satu sarana saya untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan bersama kita sekarang sudah ada 18 orang termasuk saya yang semangat pagi ini untuk belajar. Mari kita mulai. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu indikator AMI Broker itu apa? AMI Broker itu adalah satu charting tools yang cukup populer, dan selain itu juga ada kayak TradingView, mungkin ada yang masih pakai Metastock dan kawan-kawan ya, sebagai pengganti untuk melihat chart. Kalau misalkan di aplikasi Join itu juga sudah ada chartnya. Jadi ini aplikasi Join. Kalau misalkan dilihat di toolbar yang bagian atas itu ada chart. Nah itu bisa kalau misalkan ini diklik, error malah. Nanti keluar muncul jendela chartnya ya. Ini kebetulan saya belum setting. Suaranya masih oke? Suaranya bisa dengar semua? Aman ya? Kalau suaranya sih harusnya sih nggak kecil ya. Soalnya di sini udah besar. Oke, aman semua suaranya? Suara aman, gambar juga aman. Oke ya, aman ya. Kita lanjutkan. Kemudian untuk AMI Broker itu, kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk install, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah membuka website www.amibroker.com. Seperti biasa ini nanti akan direkam dan rekamannya akan kami upload ke channel YouTube kami, youtube.com/cuancommunity. Setelah membuka amibroker.com, kemudian Bapak Ibu bisa lihat yang di bagian atas ini ada link download atau ada tombol hijau ini download free trial. Karena memang untuk license-nya Xiaomi Broker sendiri ada dua macam, yang untuk yang gratisan itu yang trial, kalau untuk yang berbayar itu yang license itu yang berbayar ya. Kalau untuk license-nya sendiri dia harganya masih 299 US. Untuk yang standar, yang profesional 359. Kalau misalkan Bapak Ibu masih baru ya, pemula, pakai yang standard edition aja juga udah cukup sih. Untuk trading sebenarnya yang standard edition sudah cukup. Tapi kalau yang profesional itu ya ada 64 bitnya. Tapi ya nggak terlalu ngefek ya. Maksudnya kalau untuk data feed intraday itu kan kalau yang standar 1 menit. Tapi kalau yang profesional dia bisa sampai tick, sampai second gitu kan. Cuman di Indonesia itu kan data feed-nya data feed. Kalau sampai second itu kan nggak ngefek juga, nggak terlalu signifikan. Mending yang menit aja udah cukup. Setelah misalkan beli license ya, misalkan setelah beli license itu nanti akan ada dikirimin email yang isinya itu aplikasi untuk license-nya. Jadi nanti tinggal download, install, kemudian install license yang dikirim lewat email. Kalau yang sekarang versi yang gratis itu versi 6, nggak apa-apa, ini juga masih bisa dipakai. Tapi kalau yang berbayar, yang registered itu sudah sampai versi 640 kalau nggak salah. Kemudian kalau setelah install, ceritanya installnya cuma next 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 aja ya, nggak apa-apa, itu nggak terlalu rumit. Setelah install nanti Bapak Ibu akan dibawa ke satu jendela setelah dibuka ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini tentu saja ini udah ada installnya saya. Tapi untuk kalau misalkan awal mungkin chartnya masih chart standar.
terus juga maksudnya bawaan Xiaomi brokernya. Dan dia masih harus diisi dengan data di saham Indonesia. Nah, untungnya JUC itu punya plugin data feed real time yang support untuk AMI broker. Jadi karena dia real time, jadi ketika marketnya jalan, nanti harganya itu juga akan bergerak naik turun ya. Untuk sementara ini hari ini ada mock trading. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di aplikasinya ya ini ada yang bergerak. Ini bukan berarti marketnya lagi buka ya. Nah, bagaimana cara untuk menginstal untuk memasang plugin-nya? Ketika Bapak Ibu memasang atau menginstal Join, Bapak Ibu caranya kalau misal join itu pertama masuk ke websitenya jasautamacapital.com dulu. Kemudian ini di bagian layar, di bagian utamanya depannya ini ada download sekarang join desktop. Nah itu bisa diklik, gambar ini bisa diklik. Jadi ketika klik gambarnya, nanti kita akan langsung dibawa otomatis untuk download aplikasi. Kebetulan ini saya pakainya IDM, jadi langsung masuknya ke IDM sini ya. Tinggal download, start download, atau kalau misalkan mau lewat jalan yang agak rumit ya bisa. Kalau nggak salah sih produk ya. Produk, nah ini. Produk dan jasa, nanti perdagangan saham, nah ini ada download join app yang gambar lambangnya Windows. Kalau ini ada yang Apple, ada yang Android. Jadi kami sudah tersedia dalam versi iOS, versi Android, dan versi WebTrade. Kalau yang web itu alamatnya di trade.juc.co.id. Ini buat cadangan kalau misalkan Bapak Ibu berada di nggak tahu di mana, entah berantah gitu ceritanya. Kemudian lagi mungkin si apa namanya GSM-nya mungkin nggak connect atau gimana gitu kan, bisa buka trade.juc.co.id. Ini versinya versi 309. Untuk yang di Android itu ada versi 3.0.10. Kemudian untuk yang di iOS juga sama kayaknya 3.0.10. Tapi kalau misalnya ada masalah untuk reconnect, jadi harusnya kan ketika aplikasinya dibuka, kita masukkan username, masukkan password, kemudian itu kan login ya. Kemudian masukkan PIN, sign in. Terus misalnya Bapak Ibu pindah ke aplikasi lain, entah itu WhatsApp, Telegram, atau mungkin browsing, atau mungkin terima telepon, atau mungkin apa gitu. Terus kalau balik lagi ke aplikasinya itu harus login lagi, nah mungkin reconnect-nya itu diblokir sama si Android-nya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai yang versi 3.0.9. Kalau misalkan udah terlanjur terlanjur update ke versi yang 10, kemudian pengen balik ke yang 9, nah terus bingung caranya, nah bisa kontak saya. Nanti saya kasih APK yang 3.0.9. Nah, kembali ke join yang desktop ini ya. Kalau install biasanya itu kita akan kok ke sini sih? Biasanya itu kita akan dibawa ke dipasang di C join. Nah, di folder join di drive C nanti kita akan melihat folder bin. Ini kita double klik, kemudian scroll ke bawah, ada plugin YB32 EOD, Intra, 64 yang EOD, 64 yang Intra. Jadi pluginnya itu ada dua macam versi. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai AMI Broker yang 64, boleh pasang yang plugin yang 64 bit. Tapi kalau yang 32 bit ya nggak apa-apa. Nah, EOD ini maksudnya bukan end of day, bukan berarti di akhir sesi baru update, tidak. EOD itu maksudnya time frame-nya daily. Itu menyamakan sama yang di AMI Broker aja sih. Nah, pilih salah satu pluginnya, misalkan di sini saya pakai yang 32, misalkan saya pakai yang TB32 Intra ya. Ini di copy aja, masuk ke C program files 86. Ini kalau misalkan Bapak Ibu installnya yang 32 bit ya. Masuknya ke program files x86, kemudian folder AMI Broker, masuk ke folder plugins, nanti tinggal
paste di sini. Ini kebetulan saya sudah pasang. Terus kemudian, oh ya, untuk copy si plugin ini ya, ini AMI brokernya harus dalam kondisi mati. Kemudian setelah di copy, AMI brokernya dijalankan. Nah, sekarang kita bikin database. Bikin database ini, pertama yang kita lakukan adalah file new database. Nah, setelah diklik, apanya yang diulang? Diulang copy pluginnya atau masukin database-nya? Apa bikin database-nya ini? Kalau untuk pluginnya ada di drive C, folder join, kemudian folder bin, kemudian scroll ke bawah, nanti ada file namanya plugin YB64 atau plugin YB32. Tinggal dipilih yang EOD atau yang intra. Kemudian di copy, misalkan udah di copy, masuk ke folder C program files AMI broker plugins. Nanti paste di sini. Gitu. Setelah di copy paste, buka lagi AMI brokernya. Kemudian untuk bikin database baru caranya adalah file new database. Sebenarnya kalau file new itu jalannya macam-macam ya. Ada yang lewat tombol plus ini juga bisa. Kalau tombol file ini juga bisa. Tapi kalau database kayaknya file new database. File new database, kemudian muncul jendela database setting. Nah, pertama kita kasih nama dulu foldernya. Ini database folder. Kita mau simpen di mana? Simpennya itu biasanya itu ada di folder database di dalam si AMI broker. Jadi C program files AMI broker database. Nah, semua folder database-nya itu biasanya kalau yang versi 6.3 ke atas kalau nggak salah. Apa saya lupa. Pokoknya versi 6 sekian lah. Itu akan dibuatkan satu folder khusus namanya database. Tapi kalau yang versi 6 kayaknya langsung di foldernya AMI broker kayaknya. Tapi apapun itu nggak masalah, yang penting dikasih nama aja dulu. Ini my new data ini bisa diganti misalkan data apalah, kasih nama misalkan Zoom 25 Feb. Oke. Nah, kalau misalkan sudah dikasih nama, klik tombol create. Nah, sekarang ini ada load this database at startup. Artinya kalau misalkan ini dicentang, setiap AMI brokernya dibuka, nanti otomatis akan terbuka database yang kita buat barusan ini. Tapi kalau misalkan database-nya belum pernah bikin database sebelumnya, ya ini dicentang aja nggak apa-apa. Setelah dicentang, klik tombol create. Kalau misalkan error, kemungkinan foldernya itu sudah ada. Jadi sebaiknya bikin nama baru. Jadi create. Nah, setelah tombol create diklik, nanti bagian data source-nya ini aktif. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu copy paste-nya udah benar, pasti nanti di bagian data source ini akan tertulis JUC2 Intra 32 gitu. Tapi kalau EOD ya nanti ada tulisannya JUC2 EOD 32 gitu. Kalau tadi kan saya kebetulan copy paste-nya yang Intra. Tapi kalau Bapak Ibu copy paste yang EOD nanti akan tertampil yang EOD. Bisa dipilih JUC Intra, kemudian di sini local data storage-nya dibikin enable. Artinya nanti setelah datanya itu ditarik di-download dari plugin, jadi setelah plugin nganter datanya dari pusat, datanya nanti akan disimpan di local storage di hard disk-nya Bapak Ibu. Jadi ketika offline tetap bisa lihat grafik gitu. Tapi kalau misalkan mau update ya harus dibikin online dulu ya. Nah, untuk online-nya itu Bapak Ibu juga harus sambil online si aplikasi join. Kalau misalkan, karena tujuannya dibikin plugin ini kan ceritanya untuk nasabah aktif. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa nasabah tersebut aktif, ya berarti harus buka aplikasi join juga gitu. Nah, setelah apa tadi namanya? Pilih plugin, kemudian pilih enable number of bar. Number of bar ini ceritanya jumlah candle atau jumlah bar
yang akan di-download per sahamnya, per emitennya. Nah, misalkan ini sebenarnya maksimalnya itu 500.000. Ini ada tulisannya maksimal kayaknya. Enggak ya? Coba tak isi 1 juta. Oke. Nah, ini ceritanya. Bisa ya? Saya nggak tahu. Balik lagi dulu. Database setting. Diisi 1 juta? Oh, bisa. Ya itulah. Sebenarnya sih diisi, saya nggak tahu maksimalnya 2 juta apa malah ya. Sebenarnya diisi 2, ini benar. Please enter valid number between 1 sampai 1 juta. Ini saya pakai versi yang versi nomor 635.1. Nah, ini number of bar-nya maksimal itu bisa diisi 2 juta. Salah. Bisa diisi 1 juta. Tapi sebenarnya nggak harus diisi 1 juta juga. Kenapa? Karena kita nggak butuh data sepanjang itu untuk explore, filter, atau mungkin untuk mendesain kita mau beli atau enggak saham tersebut. Kita nggak butuh data selama berbulan-bulan ke belakang atau bertahun-tahun ke belakang. Kita kan nggak butuh data sepanjang itu. Dan itu juga akan memberatkan proses downloadnya ya. Bisa. Kalau ditanya apakah bisa, ya bisa saja. Ini saya buktikan ya ceritanya. Ini 1 menit. Kemudian klik tombol intraday setting. Di sini bagian filtering, kasih aja show 24 hours trading, no filtering, nggak apa-apa. Soalnya jamnya Bursa Indonesia itu agak unik sih ya. Jadi nggak 24 jam, tapi juga Senin sampai Jumat kadang beda-beda. Tapi untungnya sih sekarang sama semua ya. Tapi ada pre-open-nya, itu yang bikin bingung. Jadi biasanya untuk startnya biasanya saya kasih jam 8.00, saya pasin sama angka jamnya aja. Kemudian untuk N-nya, karena ada post closing sampai 15.15, saya biasanya pasang sampai 17. Itu karena dulu waktu zaman sebelum sebelum COVID apa ya kalau nggak salah. Pokoknya itu sebelum COVID marketnya selesai jam 16.15 kalau nggak salah. Makanya saya apal N-nya itu saya bikin 17. Nggak tahu kapan terbalik lagi, tapi kalau misalkan sekarang ya anggap aja bikin 17 juga nggak apa-apa. Terus yang lain ini boleh dibiarkan saja, first day of week-nya saya ganti ke Monday. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih Sunday, ada yang masih hari Minggu gitu kan, saya bikin first day of week-nya jadi hari Senin saja. Kemudian ada yang perlu disetting, ini AUX 1, 2 aggregation mode, ini saya bikin ke sum. Karena di data feed-nya JUC itu AUX 1 isinya frekuensi, AUX 2 isinya value. Jadi bisa dibikin di setting ke sum. Habis itu klik OK. Kemudian klik configure. Configure ini nanti bagian servernya itu udah otomatis terisi. Server sama portnya kalau nggak salah. Tapi kalau seandainya belum terisi, isi saja nih alamatnya seperti ini, 103.230.188.151, kemudian portnya 8800. Untuk user ID, Bapak Ibu bisa tuliskan user ID masing-masing yang digunakan untuk login ke aplikasi Join. Kemudian ketik passwordnya, kemudian klik retrieve dulu. Kalau misalkan dia ada tambahan tulisan kayak gini, 990 stok dan 42 indeks retrieve yaitu. Berarti dia berhasil nyambung. Kalau misalkan tidak berhasil nyambung, ini pasti nggak keluar tulisannya, nanti error gitu. Jadi klik aja retrieve, oke. Kemudian oke lagi. Kemudian oke lagi. Nah, retrieve itu adalah dia meminta atau manggil nama-nama saham. Jadi ini ada Ali sampai Zyrex ya. Kemudian di sebelah kanan bawah ini status pluginnya itu jadi stop warna merah. Ini untuk jalanin kita tinggal klik kanan terus connect. Tapi sebenarnya
dia otomatis auto connect ya. Jadi kalau misalkan joinnya nyala, AMI brokernya jalan, harusnya sih dia auto connect. Tadi kan saya nggak klik connect ya. Tapi ini tapi kalau misalkan belum connect ya tinggal klik kanan kemudian klik tombol connect gitu. Nah, tadi kan saya kan pasang di database setting number of bar-nya ada 1 juta bar ya. Berarti sekitar 8 tahun kalau misalkan pakai time frame time frame 1 menitan. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu ada jendela, mungkin tampilannya seperti ini kali ya. Jadi bagian atasnya ini ada folder-folder kayak gini. Ini ceritanya folder untuk watchlist. Untuk kemudian di sini ada sektor-sektornya sudah terpisah. Kemudian di sini kayaknya sih saya cuma butuh sektornya aja. Iya betul, cuma butuh sektornya aja. Jadi di sektor ini kita bisa tahu saham-saham apa aja yang tergabung ke dalamnya. Kemudian di sini ada watchlist. Watchlist ini juga bisa dipakai untuk kita misalkan mau nulis saham-saham pilihan. Nah, ada pertanyaan kalau not allowed to use AMI broker itu ceritanya berarti Bapak Ibu belum mengaktifkan data feed. Nah, caranya mengaktifkan data feed itu dengan pakai aplikasi Join, masuk ke customer service. Ini belum masuk PIN ya, saya masukin PIN-nya dulu. Oke, masuk ke customer service, kemudian suggestion or request. Nah, di bagian suggestion or request ini subjeknya itu tuliskan aja request, aktifkan. Sebentar. Kalau misalkan Bapak Ibu di sebelah atas ini, di sebelah kanannya order menu belum ada smart order, itu untuk mengaktifkan data feed harus aktifkan smart ordernya juga. Jadi kalau misalkan belum ada menu smart order, tuliskan aja request aktifkan smart order dan AMI broker. Dan AMI broker. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada smart order di menu yang atas ini, berarti smart order sudah aktif. Jadi tinggal tuliskan saja request aktifkan AMI broker gitu ya. Kalau belum ada smart ordernya, berarti smart order dan AMI broker. Tapi kalau misalkan sudah ada smart ordernya, tapi AMI brokernya belum jalan, berarti request aktifkan AMI broker. Kemudian di bagian notes diketikkan saja user ID-nya yang dipakai. Jadi ini kalau saya ini kan user ID-nya kan 5614. Tuliskan saja user ID-nya, kemudian klik send. Gitu aja sih. Nah, setelah klik send ini, nanti IT-nya dari pusat nanti akan terima emailnya, kemudian kalau sudah memenuhi syarat minimal transaksi 50 juta sebulan, nanti baru akan diaktifkan AMI brokernya. Tapi kalau smart ordernya sih bisa langsung aktif. Nah, setelah AMI brokernya aktif, nanti setelah aktif, memang tidak ada itunya sih, tidak ada pemberitahuannya, ya bisa aja, tahu-tahu bisa aja. Jadi ya Bapak Ibu, kalau misalkan transaksi sudah di atas 50 juta sebulan, kemudian sudah request aktifkan, ya biasanya sih nggak pakai lama udah aktif. Nah, kita kembali ke si AMI brokernya. Tadi ini kan masih blank chart window ya. Kita bisa tambahkan dulu yang standar dulu, nanti kita akan ceritakan tentang AFL belakang, tapi sekarang untuk melihat grafiknya udah masuk atau belum, kita bisa drag and drop price di tab chart. Ini di sini adalah tempat AFL semuanya berlabuh. Di folder basic chart nanti ada price, tinggal drag and drop saja. Klik tahan, seret, lepas kayak gitu ya. Nah, kemudian ini kan gambarnya kan garis. Sebenarnya kita bisa ubah menjadi candlestick melalui menu view, price chart style, candlestick. Nah ini. Jadi ketika
Oh iya, ada satu setting yang perlu itu di bagian file database setting, intraday setting, filter weekendnya itu harus dicentang. Soalnya kalau filter weekendnya nggak dicentang, takutnya ada data bocor dari Sabtu gitu ya, itu ikut tertampil. Itu AMI Broker bisa bisa abaikan yang weekend. Jadi harus dicentang filter weekend. Oke. Kemudian, nah ini setelah masuk datanya Ali ya. Ini bisa sampai time frame-nya 1 menit. Jadi bisa tampilkan 1 menit, 5, 15, hourly, daily, weekly, monthly. Oke, ada pertanyaan. Pak, kalau sudah aktif AMI Broker di JOC harus tetap download bayar lagi. Hah? Kalau apa namanya aplikasi AMI Brokernya itu dari AMI Brokernya sendiri. Jadi kita JOC itu hanya menyediakan plugin-nya. Untuk aplikasi AMI Brokernya sendiri itu ya kalau mau beli ke AMI Brokernya. Soalnya kami nggak ada afiliasi sama si AMI Broker. Tapi untuk pakai yang versi trial juga nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Cuman dia nggak bisa nge-save database saja. Nah, ini kalau misalkan di bagian watchlist atau bagian sektor ini basic material malah isinya kayak gini ya. Kayaknya sih lagi beres-beres mereka. Tapi nanti bisa diberesin sih. Ini nggak apa-apa kalau misalkan masih ada salah-salah dikit. Kalau untuk pluginnya itu secara transaksinya itu 50 juta sebulan. Kenapa ada syarat transaksi? Itu untuk bukan mengganti sih ya, untuk bayar, itu untuk sebagai ganti bayar data ke bursa. Nah, bursa itu mensyaratkan, ya benar sih, bursa itu mensyaratkan bahwa yang pakai data itu adalah nasabah aktif. Nah, untuk membuktikan nasabahnya aktif atau tidak, ya berarti pakai transaksi. Dibikin pilihan transaksi 50 juta sebulan, kenapa? Ya karena dengan 50 juta sebulan fee-nya itu hanya cukup untuk bayar data, itu aja sih pertimbangannya. Oke. Yang price yang muncul garis bukan candle. Nah, itu masuk ke menu view, price chart style, ganti ke candlestick. Itu. Nah, tadi saya mau cerita apa ya? Dari file database setting number of bar. Nah, number of bar ini sebenarnya dia bisa diisi sampai 1 juta ini kan. Cuman memang kita nggak butuh data sepanjang itu. Untuk daily-nya aja ini kan panjang sekali kan. Nah, ini bisa. Nah, itu bikin berat si komputernya si Yami Brokernya sendiri. Jadi kalau misalkan mau apa namanya pilih number of bar, biasanya ini kalau mungkin Bapak Ibu ada yang merasa saya butuh data feed sampai 1 menit ya. Menurut saya sih nggak se ekstrim itu sih. Saya biasanya malah bikinnya kayak gini. Jadi bikin database baru, misalkan saya bikin namanya Zoom 25 Feb. Nah ini karena ini udah pernah ada ya, pasti ini ada error. Nah ini. Jadi directory where AMI broker database will be created must be empty. Jadi harus kosong. Jadi kalau udah ada folder sebelumnya ya pasti dia akan error. Misalkan kasih nama 2023 tambahin. Nah, yang saya biasanya pakai itu ya, ini entah intraday atau EOD sama aja nggak apa-apa karena saya pakainya base time intervalnya daily, end of day. Kemudian di sini untuk number of bar-nya supaya ringan, saya kasihnya 250 aja. Kalau nggak 250 ya paling 500. Itu ringan sekali. Klik configure, klik retrieve, oke. Ininya di setting tadi intraday setting, jamnya dibikin jam 8.00, N-nya jam 17. Kemudian first day of week, Monday, ininya sum, ini juga sum. Oke, tinggal di oke saja. Klik configure, klik retrieve, klik oke lagi. Nah, sekarang tinggal connect.
dia akan loadingnya cepat itu, walaupun dari kosong gitu ya. Efeknya apa? Ya saya cuman butuh segini aja sih buat ngelihat chart, nggak butuh sampai 5 tahun ke belakang hanya untuk memutuskan mau beli apa enggak gitu maksudnya. Efeknya kalau misalkan mau dieksplor itu datanya cepat munculnya. Jadi kalau misalkan saya punya explore, misalkan Vortex indikator misalkan, tanggalnya 24, ini range-nya pakai from to date, tinggal explore. Nah, klik satu kali mungkin baru munculnya satu ya. Klik dua kali tambah banyak. Nah, ini proses proses download datanya itu berjalan dia. Nanti lama-lama kan muncul banyak. Nah, kalau udah klik beberapa kali, udah beres. Datanya udah masuk semua. Jadi ini udah ada datanya semua. Saya pakainya yang time frame apa? Time frame daily. Kemudian number of bar-nya 250, udah enteng banget. Tinggal dibuka langsung jalan lah ibaratnya gitu. Ada pertanyaan? Ada kaitan dengan spek PC? Iya betul ada kaitannya. Karena gini, kalau Windows kalau RAM-nya 4 GB itu ceritanya ada hubungannya sama kalau misalkan Bapak Ibu klik kanan di start menu kemudian klik task manager ya. Itu kalau klik performance ini kan kelihatan memori. Nah, memorinya saya pasang itu 16. Jadi sekitar 15,8 lah ya. 15,8 tapi yang kepake itu dalam kondisi diem seperti ini ya. Saya loading si join, buka join, buka AMI broker, buka browser, tadi dengerin YouTube, mungkin buka Telegram juga, buka dan lain-lain lah ya. Mungkin ada yang buka PDF, ada yang buka koran dan kawan-kawannya. Nah, itu kepake sekitar 9,7. Rata-rata komputer itu RAM-nya 8 GB. Kalau yang jadi harus nambah di atas 8. Tapi kalau misalkan masih pakai 8 agak berat buat mungkin terlihatnya ringan tapi mungkin di dalamnya itu nggak kelihatan. Jadi dia agak berat posisinya. Nah, supaya memperingan ini dengan kondisi seperti ini aja udah 9,7. Ya udah saya mendingan pakainya yang number of bar-nya sedikit aja. Itu ceritanya. Itu kepake apa? Kepake. Itu ngefek ke komputernya ngefek sih. Terus kemudian kalau transaksi nggak nyampe 50 karena kita swing, jual belinya tidak setiap hari. Jawabannya adalah gunakan eh, apa namanya? Charting tools dari TradingView yang ada di aplikasi mobile. Kalau misalkan tradingnya swing, misalkan kan berarti Bapak Ibu nggak pakai nggak pakai chartnya setiap hari kan. Kalau misalkan di trade.juc.co.id, trade. Mana sih tadi ya? Udah dibuka. Ini. Itu nanti ada trading view-nya. Jadi misalkan saya pakai user ID apa ya yang kosong ya? Oh, terus passwordnya apa ya? Nah, ini kemudian kalau kita cari sahamnya AALI. Di sebelah sini itu ada chartnya. Jadi ini apa namanya? Dari TradingView dan ini real time juga. Itu. Dan ini juga time frame-nya kecil. Jadi kalau time frame-nya kecil, bisa intraday maksudnya. Time frame-nya bisa sampai intraday, dia real time, dia bisa simpen template itu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu memang eh, jarang sekali trading ya, mau lihat chart, Bapak Ibu bisa pakai chartboard yang ada di room-nya JUC dan Mogot itu. Jadi ini chartboard-nya
Misalkan mau lihat apa? Antam, tinggal klik aja, ketik aja perintahnya. Kalau bingung perintahnya apa aja, tinggal ketik /help, enter. Jadi di sini perintahnya apa aja yang bisa dipakai itu. Create data source-nya bagaimana? Maksudnya gimana? Data source-nya itu ini di JOC Intra 32. Kalau kalau nggak ada, berarti Bapak Ibu belum copy paste yang pluginnya. Pluginnya C join bin. Scroll ke bawah, nanti ada plugin YB, kemudian di copy paste masuk ke C program files AMI broker plugins. Paste di sini, kemudian kalau belum muncul ya tinggal AMI broker tutup buka lagi gitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya tadi sudah misalkan ya Bapak Ibu sudah ini number of bar-nya 500, kemudian ini base time intervalnya end of day, oke sudah. Nah, di toolbar-nya ini ya, jadi di tampilannya ini, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa setting, bisa ubah-ubah sesuai dengan selera. Misalkan ya, ini kalau ini bisa dipindah-pindah. Jadi pindah di atas, pindah di samping, tinggal klik dan tahan tombol, bukan tombol sih ya. Ini di sini ada titik, berapa ini titiknya? 4. Ya. Ada titik 4 ini bisa nah mouse-nya bisa ganti jadi kayak gini, itu bisa digeser-geser. Yang biasanya saya suka itu memang ini di sini aja. Jadi di samping. Ini buat untuk bikin garis, ini yang bikin garis horizontal. Ini kemudian ini ada bikin kotak, ini ada bikin lingkaran kayak gitu ya. Ini ada ABC ini untuk kasih ketik-ketikan. Ada yang panah juga. Kalau yang sebelah sini ini Fibonacci-nya. Ini ada Fibonacci yang retracement dan kawan-kawannya. Walaupun saya juga nggak terlalu sering pakai. Kemudian di bagian sini ini ada apa namanya zoom in, zoom out, zoom in-nya plus, zoom out-nya minus, time frame-nya juga. Kalau misalkan mau ditambahin ada tombol segitiga kecil toolbar option, tinggal diklik. Kemudian add or remove button. Ini di bagian menu view ini tinggal centang aja mana yang mau dibikin, mana yang mau ditampilkan, mana yang enggak. Gitu. Terus kemudian apa ini yang diulang? Step-nya tadi. Saya buka satu lagi aja wis. C join bin, kemudian di sini ada apa namanya? Plugin ini ya, YB32 sama YB64, tinggal pilih salah satu. Kemudian copy paste saja, masukin ke C program files AMI broker plugin. Ini kalau yang 32, kalau yang 64 bit ini program file saja. Nggak pakai x86. Ini kebetulan saya installnya yang 32 bit. Oke. Nah, si toolbar ini selain yang ada gambarnya icon ini, yang di atas ini juga bisa dimodifikasi. Tinggal diklik kanan customize. Klik kanan customize. Misalkan di sini saya menambahkan menu database setting, ini tinggal nyarinya di menu di bagian comments, kemudian ini kategorisnya ini ada banyak, tinggal dipilih aja. Saya tinggal masuk ke kategori file, kemudian comments-nya ada database setting, klik tahan, pindahin ke sini, gitu. Ini biasanya ada beberapa yang saya tampilkan karena saya sering pakai ya. Jadi agak capek kalau tinggal klik, kalau perlu klik database setting. Saya biasanya nampilin database setting di sini. Karena tadi candlestick-nya chart-nya bentuknya masih garis, saya biasanya nambahin tombol candlestick di sini. Itu. Jadi kalau pas masih garis, daripada klik view, price chart style, centang candlestick, itu kan agak lama. Saya tinggal tambahin aja tombol candlestick di sini. Terus kemudian di sini biasanya saya nambahin tombol logaritmik buat ngubah dari yang reguler ke logaritmik. Kok reguler? Bahasanya apa ya? Linear. Yang linear ke logaritmik itu.
Kemudian ini juga ada intraday, tombol intraday buat ganti-ganti time frame ke intraday, biasanya ada time frame 3 menit, 30 menit gitu. Itu juga kalau kepake, biasanya jarang juga sih, tapi bisa ditambahin ke sini. Yang paling sering itu malah tombol zoom. Zoom yang normal. Jadi biasanya saya kan zoom out, zoom in. Misalkan zoom out, ini kan zoom out, zoom in. Nah, tapi pengen balik ke normal ya tinggal klik normal. Gitu. Sama ini ada tombol pen. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau nambah indikator, di sini tinggal klik new blank pen, nanti dia nambahin satu. Nah, klik lagi new blank pen lagi. Tapi kalau misalkan ini ada menu pen, ini maksudnya kalau ini buat apa tadinya ya? Ini diklik ya, terus habis itu mau pindahin ke bawah. Biasanya ada yang nggak tahu karena sebetulnya ada tombol di sebelah kanan sini yang tersembunyi. Jadi kalau mouse-nya dibawa ke sini, dia tombolnya baru muncul. Ini buat mindahin pennya ini, pindahin turun ke bawah, naik ke atas, bisa di maximize, bisa di restore lagi gitu ya. Apakah bisa menampilkan data watchlist-nya saja? Data watchlist-nya saja maksudnya ini watchlist. Ini diklik watchlist-nya. Kalau watchlist itu mau ngisi watchlist-nya ya, itu bisa diklik kanan, kemudian type in simbol. Jadi kita ketik satu-satu, nanti muncul jendela ini, type symbol to into watchlist, tinggal ketik sahamnya satu-satu, pakai koma ya, dipisahkan oleh koma maksudnya. Atau import. Import ini maksudnya kalau misalkan kita sudah punya watchlist di nomor lain, atau bisa juga ini kita bikin baru, new watchlist lewat menu. Ini ada menu simbol watchlist, add selected symbol. Misalkan kita klik list 1, kemudian kita buka saham BBCA misalkan. Terus kita mau masukin BBCA ke list 1, tinggal menu simbol watchlist add selected symbol. Nanti masuk BBCA ke list 1 itu. Yang paling sering saya lakukan adalah saya nggak pakai watchlist. Karena watchlist itu apa namanya, 2 kali kerja. Nanti saya ceritain saya pakainya apa. Kemudian menambahkan AFL. Nah, yang paling wajib bisa itu adalah bagaimana kita nambahin AFL. Nah, AFL itu apa? AFL itu singkatan dari AMI Broker Formula Language. Itu singkat cerita, AFL adalah yang bikin grafiknya ini jadi bisa dilihat lah gitu. Kalau misalkan pengen download AFL yang kira-kira menarik, itu dari mana? Biasanya itu ya, download AFL. Biasanya itu saya pakai nih wisestocktrader.com. wisestocktrader.com di sini banyak AFL-nya. Itu. Di sini kalau misalkan kalau misalkan pengen nyari-nyari AFL bisa lewat www.wisestocktrader.com. Kalau misalkan pengen apa ya? Saya pengen dong download AFL yang muter-muter itu misalkan. Download AFL. Nah, ini. Rotation. Nah, tinggal download aja lah. Ini apa sih? Oh, bukan yang ini berarti. Yang ini berarti. Nah, ingin download yang kayak gini misalkan. Wah, oke. Tinggal masukin aja. Ini copy and paste friendly. Tinggal klik kanan. Bukan klik kanan sih. Ctrl A. Klik kanan, copy. Habis itu masuk ke AMI brokernya. File new formula. File new formula. Kemudian tinggal klik kanan paste. Habis itu
file save, di save, kok save sih, save as, file save as, masukkan ke folder, terserah mau folder mana, misalkan, tapi di dalam folder formula ya. Jadi di dalam folder AMI Broker ada folder formula, kemudian bikin folder baru aja. Zoom 25 Feb. Nah, save. Kalau udah di save, nanti bagian chart ini nanti akan muncul mana tadi? Oh, kalau belum muncul berarti klik kanan refresh. Nah, ini kan ada Zoom 25 Feb. Tinggal masukkan, cara masukkannya bisa klik tahan seret lepas. Gitu aja ya. Sesimpel itu sih. Ini perlu, kalau misalkan AFL ini biasanya perlu ada beberapa yang di-adjust parameternya. Klik kanan parameter base-nya itu kan namanya komposit. Ya, klik OK, nah muncul semua. Oke, lanjut. Kenapa kalau explore ada muncul sektor ya selain emiten? Ya karena explore-nya ke all ini, all ticker apa namanya ya? Ini loh, apply to all symbol. Apply to all symbol. Tapi ya nggak apa-apa, kadang memang masuk sektor IDX energi gitu. Kalau nggak mau gitu ya tinggal saham-sahamnya masukin ke watchlist saja. Jadi misalkan ini di luar waran, di luar apa sih namanya ini? Waran terstruktur, di luar indeks itu ya. Nah, itu tinggal masukin ke watchlist. Habis itu apply to filter. Habis itu ini disuruh filter settingnya itu tinggal diatur ke watchlist berapa gitu. Kita lanjutkan dulu untuk menambahkan AFL tadi sudah bisa, jadi AFL-nya sudah nambah. Kemudian untuk menambah filter ya. Nah, sebelum kita bicara tentang filter, kita harus tahu bagaimana caranya membuat filter dulu. Untuk Bapak Ibu yang misalkan chartnya masih kosong, bisa dimulai dari bikin dulu tampilan yang disuka. Misalkan saya pakai punya saya aja. Untuk Bapak Ibu yang mau download AFL-nya ini, apa sih namanya? AFL-nya dari tim research-nya Cuan, saya pakainya itu ada value chart, RSI, sama Vortex indikator. Kalau mau download itu alamatnya ada di, bentar, kalau nggak salah, mana ya? bit.ly / pakai huruf kecil aja lah. bit.ly/AFL Cuan Community. Nah, bit.ly. Ini. Jadi ini kalau misalkan AFL ini kita AFL linknya ini kita buka, nanti dia akan bawa ke nggak mau. Bukan AFL Cuan Community, AFL Cuan Copet. Nah, nanti dibawa ke Google Drive. Jadi kalau misalkan mau download, ini ada AFL kami, terus kemudian ada materi Zoom, PPT-nya itu kan, PDF-nya itu ada di sini si plugin-nya, plugin di Google Drive gitu. Nah, misalkan ini saya pakainya, ini saya bikin dulu, saya pakainya Vortex indikator, kemudian saya tambahkan osilatornya di sini, saya tambahin RSI, saya tambahin lagi value chart untuk buy and weakness-nya, kemudian saya tambahkan lagi untuk volume. Nah, gini. Mungkin tampilannya agak istilahnya pendek-pendek ya.
karena sebetulnya saya itu ngelihatnya gini. Nah, jadi saya pakainya setengah layar. Setengah layarnya yang sebelahnya untuk si join, terus kemudian setengah layar sebelahnya untuk AMI broker gitu. Kalau mau explore berdasarkan broker buy atau sell dan volume terbesar, apakah bisa? Ya jawabannya tergantung data feed-nya. Kalau data feed-nya ada data buy sell-nya ya bisa. Tapi kalau data feed-nya JUC itu isinya bisa dilihat di menu simbol quote editor. Ini ada biasalah ya, open high low close, volume, open interest-nya masih kosong. Ini AUX 1 isinya frekuensi, AUX 2 isinya value transaksi. Gitu. Terus kemudian ada pertanyaan, apa perbedaan dan persamaan? Waduh, pertanyaannya kayak sebutkan visi misi pegadaian syariah. Ya kalau bedanya saya nggak tahu persis ya apa saja bedanya. Cuman ya sama-sama dipakai buat ngeliatin chart aja. Kenapa pakainya Metastock? Kenapa pakainya AMI Broker bukan Metastock? Jawabannya adalah waktu dulu saya pertama kali belajar, ini jujur aja ya. Dulu pertama kali belajar saya ketemu AMI Broker yang crack duluan daripada yang Metastock crack. Itu jadi karena nemu AMI Broker yang crack jadi sampai dari awal sampai sekarang belajarnya AMI Broker. Terus tapi sekarang udah nggak pakai crack ya. Terus waktu dulu ceritanya memang data yang di-provide dulu masih pakai Yahoo Finance. Itu supportnya ke AMI Broker. Jadi saya pilihnya AMI Broker. Jadi saya nggak bilang AMI Broker lebih baik, Metastock lebih baik, TradingView lebih baik. Ya semua ada plus minusnya masing-masing. Cuman kenapa saya pakai AMI Broker? Karena ya dari awal belajarnya AMI Broker. Gitu. Bagaimana cara bisa nempelin tulisan fundamental di AMI Broker, misalkan di samping chart? Jawabannya adalah harus nampilin datanya dulu. Jadi gini, di AMI Broker itu ada simbol information. Nah, simbol information ini kita bisa benerin sektornya, kita bisa tambahin siapa namanya? PE tadi, shares apa jumlah saham beredar, terus ya begitulah. Cuman ini harus nambahin manual dan di sisi saya nggak butuh fundamental, nggak butuh masukin fundamental ke AMI Broker. Kalau fundamental saya pakai bisa lihat RTI, bisa lihat dari aplikasi join-nya. Aplikasi join bagian finansial ada lihat dividen. Saya pengen tahu dividen apa yang biasanya ada di sekarang bulan apa sih? Februari. Yang ada di bulan Februari, kemudian saya pilih tahunnya sampai tahun ke belakang lah ya. Dari sini saya akan bisa tahu yang biasanya bulan Februari itu dividennya apa aja sih. Di sini ada Amur, Bank Rakyat, Adaro gitu. Gitu kurang lebih. Jadi apa namanya? Kok ini sih? Cum date-nya itu di sort berdasarkan nggak kelihatan. Misalkan ini Bank Rakyat. Nah, cara sortingnya bukan itu. Bank Rakyatnya itu biasanya bagi dividen kapan sih? Nah, bulan 1, bulan 3, 4, 2. Ini kayaknya sih nggak berstruktur ya, tapi biasanya dulu sih bulan 3, bulan 4, bulan 4, bulan 3, bulan 4, bulan 3. Ini interim aja 8 bulan 1. Atau financial compare. Ini kita bisa compare misalkan Bank Rakyat di compare terhadap emiten lain yang dalam satu sektor yang sama atau financial report itu kita mau bandingin. Nah, ini di bagian bawah ini ada rasio-rasionya.
Di Telegram JOC apakah bisa explore? Bisa explore, nanti saya ceritain. Maaf, mau tanya lagi, kalau sudah bisa plugin terus masuk ke saham Indonesia gimana? Tinggal file database setting, configure, retrieve. Nanti kan apa namanya? Sahamnya masuk semua. Ada di menu simbol sini. Gitu. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai masukin AFL. AFL-nya dimasukin semua ke, bukan semua sih, secukupnya yang kita pakai saja, nggak usah semua, nggak apa-apa. Kemudian kita mau bikin filter. Oke, nah sebetulnya AFL-nya si Cuan itu sudah ada filternya masing-masing, tapi kalau kita mau bikin lagi ya nggak apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah misalkan untuk Vortex indikator ya, yang perlu diperhatikan itu sebetulnya bagaimana kita entah misalnya nanti ada indikator apa lainnya ya, itu adalah cari yang bagian plotnya dulu. Biasanya kalau yang bagian plot yang tertampil di grafik itu adalah eh, hasil akhir atau value akhir yang kita mau filter itu. Misalkan kita pakai yang biasa yang pasti ada dulu lah. Di bagian average ini ada MA, Simple Moving Average. Nah, Simple Moving Average ini kalau misalkan kita klik seret tahan gitu ya, buang gitu. Terus habis itu kita klik kanan edit formula. Nah, ini ada plot MA. Nah, berarti yang bisa difilter itu yang di dalam tanda kurung ini gitu. Misalkan saya bikin dulu ya. Misalkan saya nggak pakai MA tapi pakainya IMA. Saya pakainya EMA, saya tambahin 3 garis EMA. Terus kemudian klik kanan edit formula. Nah, di sini akan kelihatan ini plot dalam kurung EMA. Nah, gini ya. Kalau misalnya saya mau ganti eh, plotnya terhadap close, tinggal klik saja, tinggal diedit aja, terus kemudian periodenya 10 misalkan. Nah, berarti ini yang bisa kita pakai buat filter, gitu ya. Nah, misalkan sekarang kita mau apa tadi namanya? Bikin filter. Tinggal filter sama dengan kita bisa masukin EMA ini sebagai variabel. Jadi kayak gini misalnya. Ini misalnya dihapus dulu nggak apa-apa. Filter EMA segini, kemudian salah. Misalkan 10 sama 20 ya. Nah, ini cuma contoh aja. 10, 20 sama 60 misalkan. 10, 20 sama 60. Nah, ini kita bisa bikin filter EMA 10, misalkan di atas EMA 20, dan misalkan EMA 20 di atas EMA 60. Tapi ini saya nggak akan ceritain tentang AFL ya, saya cuma nunjukin bagaimana cara bikin filternya. Setelah bikin formula, bikin filter, ini bisa klik tombol yang sebelah sini, verify in syntax, untuk tahu apakah sudah benar atau belum. Kalau udah benar, nanti kalau misalkan ini ada kurang ya, nanti ketika diklik ini nanti akan ada error gitu. Misalkan udah benar, diklik nggak ada error, tinggal ini klik tombol analisis atau menu tools send to analysis window. Nanti akan otomatis terbuka jendela analisis. Kita bisa atur tanggalnya mulai kapan sampai kapan. Biasanya saya pakai settingan kayak gini sih. From to date, tanggalnya dipilih, kemudian apply to-nya all symbol, tinggal klik explore gitu. Itu. Nah, tapi untuk Bapak Ibu yang misalkan belum nggak pakai AMI broker gitu ya, karena kurang transaksinya ya bertransaksi aja. Nggak kayak gitu. Ada cara lain yang bisa dipakai, tadi pakai chartbot. Jadi ini chartbotnya alamatnya @cuan_chartbot. Tapi kayaknya kalau misalkan dipakai langsung nggak bisa, harus
harus masuk ke ini roomnya cuan community. Soalnya saya bikin begitu. C. Ali. Nah, misalkan gitu ya. Nanti dia akan muncul chartnya. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau misalkan nggak punya akses chart, banyak jalan. Bisa buka TradingView, bisa buka aplikasi yang mobile. Di situ juga ada chartnya. Bisa juga lewat ini buat Telegram. Kalau misalkan saya biasanya itu ngelihat yang Medco lah. Kemarin yang Meds. Nah, ini biasanya ini Medco ya. Nah, ini biasanya saya pakai yang U itu tujuannya buat tahu mana yang bisa dipakai buat kapan ada sinyal buy on weakness. Jadi kalau yang ada panah-panahnya itu bisa dipakai buat buy on weakness. Gitu. Tapi tidak semua panah bisa dipakai ya, karena kalau misalkan ini ada panah berdekatan. Nah, kalau ada panah berdekatan ya kita nggak usah eksekusi semuanya. Itu. Misalkan kita udah eksekusi di sebelah sini, di range harga sekitar 1000-an. Ya, ketika ada muncul sinyal lagi di range harga yang sama, kita juga tidak harus eksekusi lagi. Ini misalkan udah eksekusi waktu di harga 1200 sekian ya, kemudian harga turun. Ya, nggak perlu cut loss. Ketika ada sinyal lagi dan harganya sudah turun misalkan di atas 10%, 15% bisa average down. Itu kalau yang buy on weakness. Ini buy on weakness akan membuka peluang Bapak Ibu untuk dapat barang di pucuk bawah. Ini kalau misalkan strateginya dijalankan dengan money management yang baik, Bapak Ibu nggak perlu khawatir nyangkut, karena ketika nyangkut pun juga akan dibawa ke posisi yang bagus lah maksudnya. Maksudnya bukannya nyangkutnya itu dari di puncak gunung itu enggak, tapi ketika dia rebound, tapi kalau reboundnya kena false break, dead cat rebound ya istilahnya, walaupun itu sebenarnya di analisa teknikal nggak ada istilah seperti itu. Ketika pun itu terjadi ya paling dapat barangnya juga di harga yang nggak terlalu jelek. Kemudian yang sebelah kanan ini nggak usah dieksekusi karena harganya hampir sama dengan sinyal yang sebelah kiri. Udah, sekarang posisi di 161 selesai. Itu. Mau tambahkan formula di mana? Ini file new formula. File new formula, kemudian bikin AFL-nya. Mungkin pakai cara yang tadi, copy paste dari Ystock Trader. Misalkan AFL-nya apa? Kemudian copy and paste friendly. Nah, ini tinggal copy paste semua, di copy semua ya. Copy, kemudian masuk ke kami brokernya, paste, dicek dulu ada error apa enggak. Kalau nggak ada error, udah boleh di save. File save as, masukin ke folder. Nah, terus di save. Udah. Habis itu mau masukin ke kami broker, tinggal buka yang tab chartnya ini, klik refresh, klik kanan, refresh. Formula 3 ini tadi ya, tinggal drag and drop aja udah selesai. Gitu. Nah, saya mau perkenalkan ini ada satu bot. Alamatnya di @sahamindocuanbot. Ini kayaknya belum saya masukin ke grup, nanti saya masukin aja. Apa tadi ya? Oh, ini filter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau filter, ini bisa start. Kemudian nanti setelah start, apa namanya? Ini apa tadi? Bisa pakai, bisa lihat help-nya dulu. Ini help-nya, jadi ada beberapa filter yang bisa dipakai. Nah, help-nya itu nanti apa tadi namanya? Oh, bisa misalkan filter. Ini kalau yang by default sih
filternya ada berapa tadi ya? Nah, ini ada yang pakai ya. By default tadi ada filternya 1, 2, 3, 4 ini ya. Tapi kalau mau bikin filter sendiri, itu ada contohnya kayak gini. Misalkan perintahnya slash new filter, saya kasih nama EMA 5 versus 20 cross gitu kan. Terus ada karakter ini namanya karakter apa lupa saya namanya. Di atas tombol enter biasanya. Terus baru ini AFL-nya. AFL-nya jangan lupa kasih titik koma di belakang. Ini AFL-nya yang benar ya. Kalau salah nanti dia error. Gitu. Kok kencang kali bunyinya. Nah, terus tinggal di send aja, nanti akan keluar notifikasi gini ya. Jadi tinggal nanti custom kalau mau manggil ini slash custom. Nah, ini namanya. Terus kalau misalkan lupa gitu, saya udah pernah bikin apa aja, tinggal list gitu. Nanti dia akan muncul apa namanya yang sudah pernah dibuat apa aja gitu. Oke, itulah ceritanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai AMI Broker bisa, tapi kalau nggak ada AMI Broker, mau akses yang lain, chartnya itu bisa lewat apa tadi namanya ya? TradingView dan kawan-kawan. Kalau mau pakai filteringnya bisa pakai AMI Broker, tapi kalau nggak bisa pakai bot. Dan kalau misalkan Bapak Ibu pengen bikin bot kayak gini, misalkan daripada makainya rame-rame gitu kan, saya pengen bikin sendiri, atau mungkin pas apa namanya, saya punya settingan sendiri gitu kan. Nah, kita bisa belajar bersama. Saya bikin kelas webinar bagaimana mengintegrasikan AMI Broker dan Telegram Bot. Materinya itu tentang pertama ya pasti ada AMI Broker ya, sama bahasa programmingnya, pemrogramannya. Nanti kita akan bikin Telegram chatbot, kita akan bikin screener yang kayak gini, ya. Terus kemudian nanti ada pengaturannya, bagaimana kalau misalkan ini ada yang pakai ini, nah ini ada yang pakai itu kan. Terus melindungi biar yang pada bisa pakai nggak sih? Kayaknya sih. Biar yang tidak diinginkan bisa nggak pakai. Atau mungkin yang mau pakai juga bisa. Nanti ada pendaftarannya si apa namanya pengguna botnya di mana gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk ikut webinarnya, bisa langsung mendaftarkan diri. Acaranya tanggal 1 April 2023, mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nanti kita akan kupas tuntas bagaimana cara bikin bot Telegram ini dari awal sampai dengan akhir. Pendaftarannya ada di bit.ly/botstrip 2023. Seperti biasa, caranya lewat Zoom webinar. Jadi untuk teman-teman yang dari mana itu tidak harus datang ke Jakarta. Oke, sudah jam 10. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Kalau untuk swing. Nah ini, seperti yang tadi saya ceritain, ini tadi saya pakainya indikatornya 3 macam. RSI, Vortex, sama si value chart. Kalau swing memang pakainya RSI, tapi saya nggak terlalu suka yang swing. Swingnya itu maksudnya kenapa nggak terlalu suka? Maksudnya karena dia jarang, bisa jadi jarang ngasih sinyal ya, karena memang namanya juga swing. Jadi bisa dalam 1 bulan itu 1 kali swing butuh waktu 1 bulan gitu bisa saja. Nah, kalau misalnya mau pakai swing itu saya
pakai ini aja lah. EMA, kemudian saya pakai RSI, kemudian saya butuh volume. Nah, ceritanya gitu. Nah, bagaimana mengidentifikasikan swingnya? Pakai yang ini, EMA 60. Kalau misalkan EMA 60-nya, kalau candle-nya di atas EMA 60, kemudian RSI-nya sempat ke atas 70, berarti saya akan mencari sinyal ketika dia rebound di EMA 60. Atau mungkin ketika dia sudah sampai di area 70, kemudian ada koreksi, koreksinya itu di EMA 10 ya. Biasanya RSI-nya akan ada di area 60 sampai 70. Kalau dia rebound-nya di EMA 20, biasanya RSI-nya akan berada di sekitar 50 sampai 60. Kalau dia rebound di EMA 60, biasanya RSI-nya itu akan berada di antara 30 sampai 50 gitu. Itu kalau yang swing. Tapi saya akan suka yang ini, value chart. Karena dengan value chart ini saya bisa dapat harga bagus. Jadi ketika ada koreksi dalam sudah oversold gitu ya, nanti dia akan muncul sinyal. Muncul sinyal bisa dapat harga bagus gitu. Ini ceritanya untuk saham AMSP. Jadi ini kalaupun nyangkut di atas ini ya, bukan di puncak, tapi ketika dia turun ada rebound sedikit, ada sinyal. Kalau dibeli nggak apa-apa, kalau turun nggak usah cut loss. Maksimal pakai money management. Jadi dalam satu portofolio dibagi menjadi berapa saham, satu kali alokasi pembelian itu dibagi, satu kali alokasi saham itu dibagi menjadi beberapa alokasi pembelian. Jadi ketika harganya turun masih bisa buat average down. Tapi harga turun itu pun juga ketika muncul sinyal tidak langsung average down. Misalkan turunnya, misalkan sudah di atas 15%, di atas 10%, baru average down. Nah itu. Jadi kalau belum turun 10% dari pembelian terakhir ya nggak average down juga. Dan ketika muncul harga sinyal di harga yang berdekatan itu ya nggak harus dieksekusi semua, cukup satu saja. Nanti misalkan ini ada 3 kali sinyal, yang nggak usah tiga-tiganya dibeli, satu aja beli, sisanya kan udah ada, gitu maksudnya. Terus kemudian ini saya paling suka yang ini, yang apa namanya, buy and weakness. Kemudian saya suka juga Vortex indikator. Ini untuk nangkep perubahan momentum jangka pendek. Itu untuk jangka pendek. Jadi harapannya ketika beli langsung ngegas. Tapi kalau nggak ngegas, berarti ada yang salah. Berarti siap-siap cepet-cepetan di cut loss gitu. Jadi kalau misalkan ini panah, ini tangganya ini naik, gitu kan. Terus kemudian di sini birunya di atas merah. Nah, kita bisa beli kalau misalkan harganya breakout ke atas high. Cut loss-nya di bawah low, taking profit-nya 2 kali resiko itu. Ada pertanyaan plugin? Hah? Plugin formula? Maksudnya plugin formula itu gimana? Oh, Google Drive. Google Drive-nya itu apa tadi ya? bit.ly/AFL cuan copet. Oke. Copet pakai indikator apa? Saya pakainya Vortex indikator ditambah ngelihat bid overnya. Jadi kalau bid overnya kayak kemarin itu kan, apalagi marketnya bid over sama market. Kalau misalkan marketnya lagi oke, lagi hijau ya buat nyopet juga oke. Tapi kalau marketnya merah ya siapa yang mau bantuin nyopet, kan nggak ada. Kalau bid over biasanya saya lebih sering lihat yang overnya itu tebel. Yang terakhir, apakah kita harus mantengin chart? Yang terakhir itu, maksudnya yang terakhir itu yang Vortex ya? Harus mantengin chart? Sebenarnya enggak. Kalau pagi itu biasanya saya nyari yang
filter apa namanya? BIP. Itu buat vortex sih. Isinya vortex. Jadi saya nanti, nah ini ntar tunggu. Nah ini BMTR, SA, Gusko, Mayor gitu. Itu kalau pagi. Kalau yang sore, saya nyarinya yang BOW. Buying weakness itu pakai yang tadi yang apa? Value chart tadi. Buying weakness itu mana tadi ya? Nah ini. Jadi biasanya kalau ada yang extreme oversold, ini kalau yang extreme oversold ada SMDR, Raja, Medco. Apalagi Raja kemarin naiknya lumayan ya. Nah ini ada sinyalnya. Kemudian Medco ya. Nah kayak gitu. Terus apa AMI broker bisa kirim notifikasi ke email atau handphone kalau ada alert? Bisa, cuman apa namanya eh, di AFL-nya sendiri harus dibikin ada alertnya. Bisa sih, cuman saya nggak pakai. Tools preference ini ada alert, alertnya itu ini harus setting emailnya gitu kan. Kalau ke email bisa, kalau ke handphone harus bikin eh, apa namanya harus bikin botnya. Biasanya sih yang enak itu pakai bot Telegram. Nah, nanti itu kalau yang ini itu materinya itu sampai ke bikin ini dulu. Bikin apa namanya? Bikin bikin bot yang ini dulu. Karena untuk menjadikan kita bisa tahu misalkan oh ini jadi gini, kalau ada notifikasi itu kan berarti filternya harus di schedule. Misalkan dia filternya jalan periodik dengan menjalankan filter periodik itu tidak menyelesaikan masalah karena harus ditambahi dia si botnya itu harus tahu mana yang baru masuk ke filter, mana yang udah ada di filter sebelumnya gitu. Nah, kalau ada yang baru masuk kita bisa setting supaya yang baru masuk itu nanti dikasih tahu ke bot Telegram, bot Telegram ngasih tahu ke kita. Nah, itu maksudnya butuh waktu menjelaskan yang lebih dari 1 hari lagi gitu. Ceritanya itu. Jadi untuk kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ikutan, saya bikin kelas tanggal 1 April full day dari jam 9 sampai jam 17, materinya dari Telegram bot dari bikin dari nol sampai keluar chart sampai keluar explore. Tapi untuk nanti ada notifikasinya, nah itu lain kali. Itu materinya belum bikin. Oke, kemudian apa tadi pertanyaannya? Yang sore pakai apa? Yang sore pakai BOW, filter BOW. Filter BOW kalau yang pagi, kalau pas lagi market lagi jalan, saya pengen tahu. Ini kan kayak misalkan ini BMTR ya. Misalkan kita buka BMTR, pakai Vortex. Mana Vortexnya? Nah ini. Nah ini kan BMTR kan kayak gini kan gambarnya kan. Nah saya akan cari yang apa namanya garis atasnya itu dia bikin tangga naik. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi sempat turun ya kayak gini nggak apa-apa. Ini sih BMTR Bias Break 302. Tapi kalau misalkan kenapa saya bikinnya pisah? Karena saya makainya pisah juga. Jadi gini. Nah, tapi ya nanti digabung juga bisa sih. Cuman karena apa namanya? Biar nggak ketumpuk aja. Misalkan ini apa namanya Kalbe Farma ini. Jadi saya buka Kalbe Farma. Telegram kan sekarang bisa bisa di apa namanya pisah dua. Kalbe Farma. Nah, wah malah kemarin udah terbang 2270 gitu. Oke, ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan sebelum saya akhiri sesi hari ini. Bersama kita sekarang telah bergabung 28. Wah, 27 berarti. Satu orang saya.
Suaranya kedengeran kan ya dari tadi? Enggak ya? Janganlah ya. Oh, halo halo. Cek cek. Ah, hilang. Udah ada. Oh, tadi soalnya hilang. Oh, gitu. Tadi ngomong apa ya? Oh, itu transaksi. Transaksi minimal 50 memang memang bukan kami yang bikin, tapi memang dari perhitungan dihitung-hitung transaksi 50 juta itu fee-nya baru cukup buat bayar data ke bursa. Jadi data bid over itu sebetulnya copyright-nya bursa. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau sudah, kita cukupkan sampai di sini. Buat berbayar enggak sih, enggak berbayar. Tapi kalau untuk yang chat di Room Cuan Community itu eh, apa namanya? Cuman time frame-nya satu. Apa ini belum saya buka ya? Ceritanya kemarin saya lagi ngetes sih. Oh, kalau yang saham Indo Cuan iya belum saya masukin ke room. Nanti kalau udah dimasukin ke room baru bisa pakai. Tapi itu pun juga bukan untuk pemakaian umum, untuk khusus nasabah yang buat filter-filter. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau sudah, saya cukupkan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Eh, apa lagi ya? Untuk AFL-nya kayaknya ada di folder. Mana ya foldernya ya? Folder ini ya, Bimbel Cuan. Nah ini Bimbel Cuan 72. Bimbel Cuan 72. Iya betul. Bimbel Cuan 72. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kurang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh gabung ke Room Cuan Community di Telegram Messenger @cuan_community. Dan untuk minggu depan libur dulu Zoom-nya karena saya ada rakor. Terus sekaligus juga minggu depan itu Mas Evan nikah.
Tanggal 2. Habis itu tanggal 3 juga. Wah, 2 hari pestanya. Istimewa. Siapa lagi ya? Untuk bulan Maret, Februari, Maret ya. Mungkin ada lagi setelah tanggal 4. Tapi habis itu tanggal 18-nya juga libur lagi. Habis itu tanggal 25. Habis itu tanggal 1 April bikin ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu karena telah bergabung. Nama saya Bernardi. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.